Kabag Gakum Provos Div Propam Polri Susanto Haris mengungkapkan, Putri Chandrawati ikut menceritakan peristiwa pembunuhan Brigadir J dengan skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Hal tersebut diungkapkan Susanto saat menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Saat itu Karo Provos Polri Irjen Beni Ali meminta kepada Susanto untuk ikut menginterogasi Putri Chandrawati sekitar pukul 18.17 waktu Indonesia Barat usai peristiwa pembunuhan. Putri diinterogasi di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Sampai di Saguling sekitar 5 menit, kemudian Pak Beni Ali tanya ke Ibu Putri, "Bu, apa kejadian sesungguhnya?" Begitu cerita, "Oh, kami baru pulang dari Magelang, kemudian saya baru istirahat, kemudian Putri nangis," kata Susanto. Beberapa saat kemudian Putri berhenti menangis kemudian kembali bercerita. "Ada kejadian apa, Bu?" tanya Beni lagi. "Saya sedang istirahat, ada yang masuk," jawab Putri sambil kembali menangis. Kemudian Putri mengaku berteriak saat mengetahui ada yang masuk ke kamarnya. Putri mengaku lupa memanggil siapa, apakah Richard atau Ricky. Kemudian, Putri kembali menangis sehingga Beni Ali meminta agar interogasinya dihentikan sementara. Cerita awal Putri Chandrawati tersebut sesuai dengan skenario awal Ferdy Sambo yang menyebut terjadi pelecehan seksual saat berada di Jakarta. Dalam perkara ini, Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam dakwaan disebutkan, Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi, Kadif Propam kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi usai istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan dengan melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ketiganya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.